Perkenalkan, nama saya Forsy Fitri Sitorus, BP 1801051029 dari kelas 3C TC. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya, yaitu mata kuliah Praktikum Sistem Komunikasi Serat Optik. Judulnya yaitu pengukuran hasil desain sistem serat optik. Dosen pengampu yaitu yang pertama Pak Aprinal Adila ST MKOM dan Ibu Poppy Maria STMT. 1. Tujuan percobaan yaitu mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan, mampu memahami parameter penyebab terjadinya loss pada serat optik, dan mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Kedua, teori penunjang. Faktor-faktor yang dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari derang. Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. Yang pertama, menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. A. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik, atau sesuai standar pabrik, yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. B. Loss yang dihasilkan oleh konektor, tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. C. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. 2. Menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. A. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. B. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem tergantung pada kondisi lingkungan. C. Loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang bisa digunakan sekitar 3 dB. Yang ketiga, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hasil ini dapat dilakukan dengan memberi sebuah cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Yang ketiga, bahan dan peralatan. Laptop atau PC, kalkulator, dan kertas. 5. Diagram pengukuran. A. Hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Yang B. Hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. C. Hitung panjang serat optik B bila daya minimum penerima dirubah-rubah. Dan D. Hitung panjang serat optik B bila daya output pemancar dirubah-rubah. Dan E. Hitung loss serat optik bila panjang serat optik B dirubah-rubah. 5. Langkah percobaan. Yang A. Hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Di sini memiliki 2 buah konektor dan panjang serat optik A 10 meter, 15 meter, 20 meter, panjang serat optik B 150 meter, panjang serat optik C 4000 meter, panjang serat optik D 10 meter, 15 meter, 20 meter. Loss serat optik 1,5 dB per kilometer, loss konektor
1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB, daya minimum penerima min 30 dB. Langkah-langkahnya untuk panjang konektor 10M. Langkah pertama, loss daya minimum. Loss total panjang serat optik. Loss panjang serat optik sama dengan loss total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer, yaitu 0,01 ditambah 0,15 ditambah 4 ditambah 0,01 dikali 1,5 sama dengan 6,255 dB. Loss total konektor. Loss total konektor sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2 dB. Loss total sambungan fusi. Loss total sambungan fusi sama dengan jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi, yaitu 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dB. Total loss daya minimum, yaitu jumlah dari total loss serat optik, konektor, dan sambungan, yaitu 8,355 dB. Langkah yang kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum yaitu total daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan, yaitu menghasilkan 14,355 dB. Langkah yang ketiga yaitu daya minimum pemancar. Daya minimum pemancar sama dengan jumlah minimum penerima ditambah total loss daya maksimum, dimana hasilnya yaitu min 30 dB ditambah 14,355 dB sama dengan min 15,64 dBm. Ini merupakan hasil dari panjang konektor 10 meter. Untuk konektor 15 meter, langkah yang pertama, loss daya minimum yaitu menghitung loss total panjang serat optik, di mana hasilnya yaitu loss total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer sama dengan 6,227 dBm. Loss total konektor yaitu jumlah konektor dikali loss konektor, di mana hasilnya yaitu 2 dB. Loss total sambungan fusi, di mana jumlah sambungan fusi dikali sambungan fusi dikali loss sambungan fusi, yaitu hasilnya 0,1 dB. Total loss daya minimumnya yaitu jumlah dari serat optik, konektor, dan sambungan, yaitu menghasilkan 8,37 dB. Langkah yang kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum yaitu jumlah dari total daya minimum ditambah aging perbaikan cadangan, yaitu menghasilkan 14,37 dB. Dan langkah yang ketiga, yaitu langkah terakhir, daya minimum pemancar, di mana daya minimum pemancar ini jumlah dari daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum, yaitu min 30 dB ditambah 14,37 dB sama dengan min 15,63 dBm. Ini untuk panjang konektor yang 20 meter. Angkanya sama. Yang langkah pertama yaitu loss daya minimum. Loss daya minimum ini yaitu loss total panjang serat dikali loss serat optik per kilometer, yang dihasilkan yaitu 6,285 dB. Loss total konektor. Loss total konektor sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor, itu menghasilkan 2 dB. Loss total sambungan fusi. Loss total sambungan fusi sama dengan jumlah sambungan fusi dikali loss sambungan fusi, itu 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1. Total loss daya minimum. Loss daya minimum ini jumlah total loss serat optik, konektor, dan sambungan, dihasilkan yaitu 8,380 dB. Langkah yang ketiga, loss daya maksimum. Loss daya maksimum yaitu jumlah dari total daya minimum ditambah aging, perbaikan, tambah cadangan, yaitu menghasilkan 14,385 dB. Dan langkah yang ketiga, menentukan daya minimum pemancar. Daya minimum pemancar ini yaitu daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum, itu yang dihasilkan
min 30 dB ditambah 14,385 dB sama dengan min 15,615 dB. Ini merupakan hasil dari diagram pengukuran A, yaitu menentukan atau mencari hasil daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. B. Hitung daya minimum pemancar bila los serat optik dirubah-rubah. Di sini memiliki panjang serat optik A 10 meter, panjang serat optik B 150 meter, serat optik C 40 meter, panjang serat optik D 10 meter, dan los serat optik dirubah-rubah yaitu 1,1 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, 2 dB per kilometer. Los konektornya yaitu 1 dB, los sambungan fusinya 0,1 dB, daya minimum penarikannya min 30 dBm. Untuk los optik 1 dB per kilometer, langkah pertama yaitu menentukan los daya minimum. Los total panjang serat optik yaitu sama dengan los total panjang serat optik dikali los serat optik per kilometer, menghasilkan yaitu 4,35 dB. Los total konektor, los total konektor sama dengan jumlah konektor dikali los konektor sama dengan 2 dikali 1 yaitu 2 dB. Los total sambungan fusi, los total sambungan fusi ini yaitu jumlah sambungan fusi dikali los sambungan fusi, itu 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dB. Total los daya minimum sama dengan jumlah los serat optik, konektor, dan sambungan sama dengan yaitu 6,45 dB. Langkah kedua, los daya maksimum. Los daya maksimum itu sama dengan total daya minimum ditambah egging tambah perbaikan tambah cadangan, yaitu sama dengan 12,15. Dan langkah yang ketiga yaitu menentukan daya minimum pemancar. Daya minimum pemancar yaitu sama dengan jumlah daya minimum penerima ditambah total daya maksimum, yaitu min 30 dB ditambah 12,15 dB sama dengan min 13,8 dB. Untuk los optik 1,5 dB per kilometer. Langkah yang pertama, los daya minimum. Los total panjang serat optik yang sama dengan los total panjang serat optik dikali los serat optik per kilometer, yaitu sama dengan 6,525 dBm. Untuk los total konektor, los total konektor ini sama dengan jumlah konektor los konektor yang menghasilkan yaitu 2 dB. Los total sambungan fusi sama dengan jumlah sambungan fusi dikali los sambungan fusi, itu sama dengan 0,1 dB. Total los daya minimum sama dengan jumlah total los serat optik, konektor, dan sambungan sama dengan 8,625 dB. Langkah yang kedua, los daya maksimum. Los daya maksimum sama dengan jumlah total daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan, itu sama dengan 14,325 dB. Langkah yang ketiga, daya minimum pemancar. Daya minimum pemancar sama dengan jumlah daya minimum penerima ditambah total los daya maksimum, yaitu min 30 dB ditambah 14,2 dB sama dengan min 15,675 dBm. Untuk los optik 2 dB per kilometer. Langkah yang pertama, los daya minimum. Los total panjang serat optik sama dengan los total panjang serat optik dikali serat optik, yaitu hasilnya 8,7. Los total panjang konektor yaitu jumlah konektor dikali los konektor sama dengan 2 dB. Los total sambungan fusi yaitu jumlah sambungan fusi dikali los sambungan fusi sama dengan 0,1 dB. Total los daya minimum sama dengan jumlah los serat optik, konektor, dan sambungan sama dengan yaitu 10,5
Langkah yang ketiga, loss daya maksimum. Loss daya maksimum ini yaitu total daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan, itu hasilnya 16,5 dB. Loss daya minimum pemancar yaitu jumlah daya minimum penerima ditambah total daya maksimum, sehingga menghasilkan min 13,5 dB. C. Hitung panjang serat optik B bila daya minimum penerima dirubah-rubah. Di mana ini merupakan hasil yang diketahui, yaitu panjang serat optik A, panjang serat optik C, loss serat optik, loss konektor, daya minimum penerima, dari output pemancar, faktor egging, loss perbaikan, dan loss cadangan. Untuk daya minimum penerima, yaitu sama dengan min 10 dBm. Langkah yang pertama yaitu loss daya minimum, loss total panjang serat optik sama dengan loss total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer, yaitu sama dengan 0,25 dB. Loss total konektor, loss total konektor sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor, yaitu menghasilkan 0,4 dB. Total loss daya minimum sama dengan jumlah total loss serat optik, konektor, dan sambungan, itu sama dengan 0,65 dB. Langkah yang kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum sama dengan jumlah dari loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan, maka sama dengan 6,65 dB. Langkah yang ketiga, daya tersedia. Daya tersedia sama dengan selisih daya output pemancar dikurang daya minimum penerima, maka dihasilkan yaitu min 12 dikurang min 10 sama dengan min 2 dB. Langkah yang keempat yaitu menentukan panjang serat optik B. Selisih yaitu daya tersedia dikurang loss daya maksimum, maka hasilnya yaitu min 8,65 dB. Yaitu yang dihasilkan panjang serat optik B min 8,65 dB dibagi 2,5 dB per kilometer, maka sama dengan hasilnya min 3,46 km. Untuk daya minimum penerima min 25 dB. Angka yang pertama, loss daya minimum, dimana di sini kita tentukan dulu loss total panjang serat optik sama dengan loss total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer, yang dihasilkannya yaitu 0,25 dB. Lossnya sama dengan jumlah konektor dan dikali loss konektor, maka hasilnya yaitu 0,4 dB. Total loss daya minimumnya yaitu jumlah dari total loss serat optik, konektor, dan sambungan, yaitu 0,65 dB. Langkah yang kedua, loss daya minimum. Loss daya minimum ini itu sama dengan jumlah loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan, yaitu hasilnya 6,65 dB. Langkah yang ketiga, daya yang tersedia, yaitu sama dengan jumlah loss daya minimum ditambah egging ditambah perbaikan ditambah cadangan, itu hasilnya 6,65 dB. Langkah yang ketiga, daya yang tersedia. Daya yang tersedia ini sama dengan selisih daya output pemancar dikurang daya minimum penerima, maka hasilnya yaitu 13 dB. Angka yang keempat yaitu menentukan panjang serat optik B ini dihasilkan dari selisih daya yang tersedia dikurang daya maksimum, itu 13 dikurang 6,65 sama dengan 6,35 dB. Jadi panjang serat optik B ini yaitu 6 di 6,35 dB dibagi 2,5 dB per kilometer, hasilnya itu 2,54 km. Untuk daya minimum penerimanya sama dengan min 30 dB. Langkah yang pertama, loss daya minimum. Untuk menentukan loss daya minimum ini, pertama kita harus mencari loss total panjang serat optik, di mana loss total panjang serat optik ini yaitu sama dengan loss total panjang serat optik dikali
loss rate optik per kilometer, yaitu hasilnya 0,25 dB. Loss konektor sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor, yang dihasilkan yaitu 0,4 dB. Jadi total loss daya minimum sama dengan jumlah total loss sambungan optik, konektor, dan sambungan fusi sama dengan 0,65 dB. Langkah yang kedua yaitu menentukan loss daya maksimum. Loss daya maksimum ini sama dengan jumlah loss daya minimum ditambah lagging ditambah perbaikan ditambah cadangan, sehingga yang dihasilkan yaitu 6,5 dB. Langkah yang ketiga yaitu daya tersedia. Daya tersedia yang sama dengan selisih daya output pemancar dikurang daya minimum penerima, di mana daya output pemancarnya min 12 dan daya minimum penerimanya min 30, maka hasilnya yaitu 18 dB. Dan untuk langkah yang keempat yaitu menentukan panjang sel optik B-nya, dihasilkan yaitu dari selisih daya yang tersedia dikurang loss daya maksimum, yaitu loss daya tersedianya 18 dan loss daya maksimumnya 6,65, hasilnya yaitu 11,35 dB. Dan panjang sel optik ini didapatkan dari 11,35 dB dibagi 2,5 dB per kilometer, maka panjang sel optiknya yaitu 4,5 km. D. Hitung panjang sel optik bila daya output pemancar dirubah-rubah. Sini kita lihat panjang sel optik A sudah diketahui yaitu 50 meter, panjang sel optik C 50 meter, total optik 2,5 dB per kilometer. Terus konektor, daya minim penerima, daya output pemancar, faktor gain, faktor perbaikan, loss daya. Untuk daya output pemancar sama dengan min 10 dBm. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan loss daya minimumnya, di mana loss total panjang sel optiknya terlebih dahulu kita cari. Loss total panjang sel optik sama dengan loss total panjang sel optik dikali loss sel optik per kilometer. Itu yang hasilnya yaitu 0,25 dB. Loss total konektor. Loss total konektor sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor. Hasilnya yaitu 0,4 dB. Untuk total daya minimumnya yaitu sama dengan jumlah total loss rate optik, konektor, dan sambungan fusi, yaitu 0,25 dB ditambah 0,4 dB, sama dengan 0,65 dB. Langkah yang kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum ini dihasilkan yaitu dari jumlah dari loss daya minimum ditambah lagging ditambah perbaikan, itu 0,65 tambah 1 tambah 2 tambah 3, yaitu hasilnya 6,5 dB. Langkah yang ketiga, daya yang tersedia. Daya yang tersedia sama dengan selisih daya output pemancar berkurang daya minimum penerima, di mana output pemancarnya min 10 dan daya minimum penerimanya min 30, maka hasilnya yaitu 20 dB. Langkah yang ketiga, panjang sel optik B, didapatkan dari selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum, di mana daya yang tersedianya 20 dan loss daya maksimumnya 6,65, maka hasilnya yaitu 13,35 dB. Dan didapatkan panjang sel optik sama dengan 13,35 dB dibagi 2,5 dB per kilometer, maka sama dengan 5,34 km. Untuk daya output pemancar sama dengan 20 dBm. Langkah yang pertama yaitu loss daya minimum. Loss total panjang sel optik didapatkan dari loss total panjang sel optik dikali loss rate optik per kilometer, maka hasilnya yaitu 0,25 dB. Loss total konektor. Loss total konektor itu yaitu sama dengan jumlah konektor dikali loss konektor, di mana jumlah konektornya 2, loss konektornya 0,2, hasilnya itu 0,4. Total loss daya minimum yaitu jumlah dari total loss rate optik, konektor, dan sambungan fusi, yaitu sama dengan 0,65. Langkah yang kedua, loss daya maksimum.
sama dengan yaitu jumlah dari loss daya minimum ditambah lagging ditambah perbaikan ditambah cadangan, maka hasilnya yaitu 6,6. Langkah yang ketiga, daya yang tersedia. Daya tersedia sama dengan selisih daya output pemancar dikurang daya minimum penerima, di mana daya output pemancarnya min 20 dan daya minimum penerima 30, hasilnya itu 10 dB. Langkah yang keempat, panjang serat optik. Selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum, di mana daya tersedia 10 dan loss daya maksimum 6,65, maka hasilnya itu 3,35 dB. Dan untuk hasil dari panjang serat optik B ini maka sama dengan 3,35 dB dibagi 2,5 per kilometer. Hasil yang didapatkan yaitu 1,34 km. Untuk daya output pemancar min 30 dB. Langkah yang pertama sama seperti tadi, yaitu loss daya minimum. Loss total panjang serat optik sama dengan loss total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer, dimana hasilnya yaitu 0,25 dB. Loss total konektor itu dari jumlah konektor dikali loss konektor, maka sama dengan hasilnya 0,4 dB. Total loss daya minimum itu jumlah dari total loss serat optik, konektor, dan sambungan fungsi, hasilnya yaitu 0,62 dB. Langkah yang kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum ini didapatkan dari jumlah loss daya minimum ditambah lagging ditambah perbaikan ditambah cadangan, dimana hasilnya itu 6,65. Langkah yang ketiga yaitu daya tersedia, dimana daya tersedia ini yaitu selisih daya pemancar dikurang daya minimum penerima, itu hasilnya 0 dB karena daya output pemancar min 30 dan daya minimum penerimanya min 30, maka hasilnya 0 dB. Langkah yang keempat, panjang serat optik B. Selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum sama dengan 0 dikurang 6,65, maka hasilnya min 6,65 dB. Maka panjang dari serat optik B ini min 6,65 dB dibagi 2,5 per kilometer, hasilnya itu min 2,66 km. Diagram pengukuran yang terakhir yaitu PM. Hitung loss serat optik bila panjang serat optik B dirubah. Di sini panjang serat optik A diketahui 50 meter, serat optik B 1.500 meter, 1.200 meter, dan 2.000 meter. Panjang serat optik C 50 meter, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar min 20 dBm, faktor lagging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, dan loss cadangan 3 dB. Mana untuk panjang serat optik 1.500 meter, yang pertama langkahnya yaitu menentukan jumlah loss daya minimum, di mana total loss daya minimum ini yaitu 0,4 dB. Dan langkah yang kedua yaitu menentukan loss daya maksimum. Hasil dari loss daya maksimum ini yaitu loss daya minimum ditambah lagging ditambah perbaikan ditambah cadangan sama dengan 6,4 dB. Langkah yang ketiga, daya tersedia. Hasil dari daya tersedia ini yaitu selisih daya output pemancar dikurang daya minimum penerima, maka hasilnya itu 10 dB. Langkah yang keempat yaitu loss serat optik B, di mana selisihnya daya tersedia dikurang loss daya maksimum, maka sama dengan 3,6 dB. Maka loss serat optik B yaitu sama dengan 2,25 dB per kilometer. Untuk panjang serat optik 1.200 meter, langkah yang pertama yaitu daya minimum. Daya minimum yang dihasilkan yaitu 0,4 dB. Dan langkah yang kedua, loss daya maksimum, hasilnya yaitu 6,4 dB. Langkah yang ketiga, menentukan daya tersedia. Daya tersedia yang didapatkan yaitu 10 dB. Langkah yang keempat, loss serat optik B. Maka hasil dari
loss rate optik B ini yaitu 3,6 dB. 3,6 dB dibagi 1,3 km maka sama dengan 2,77 dB per kilometer. Untuk panjang serat optik 2000 meter. Langkah yang pertama, loss daya minimum. Total loss daya minimum dihasilkan yaitu 0,4 dB. Langkah yang kedua, loss daya maksimum. Loss daya maksimum ini hasilnya yaitu 6,4 dB. Langkah yang ketiga, daya sedia. Daya tersedia ini yaitu hasilnya 10 dB, di mana daya output pemancar dikurang daya minimum penerima, itu min 20 dikurang min 30, hasilnya 10 dB. Dan langkah yang ketiga, loss rate optik B. Maka hasil dari loss rate optik ini yaitu 3,6 dB dibagi 2,1 km, maka hasilnya 1,714 dB per kilometer. 6. Analisa data. Dari hasil praktikum tentang pengukuran hasil desain serat optik dapat diperoleh hasil yang berbeda-beda sesuai yang diketahui dan yang ditanya. Pada percobaan dilakukan percobaan bagian A, bagian C, dan bagian D dan bagian E. Didapatkan pada percobaan A yang dicari yaitu hasil daya minimum pemancar jika panjang konektor berubah-ubah, di mana jika panjang konektor A yaitu 10 meter dan panjang konektor D 10 meter, maka hasil dari perhitungannya didapatkan min 15,645 dBm. Dan pada percobaan yang bagian B yang dicari yaitu hasil daya minimum pemancar jika loss rate optik berubah-ubah, di mana pada hasilnya yaitu tidak terlalu jauh, di mana pada pertama yaitu untuk lossnya yang 1 dB per kilometer hasilnya min 17,85 dBm, yang untuk loss 1,5 dB per kilometer yaitu min 15,675 dBm, dan untuk lossnya 2 dB per kilometer hasilnya itu min 13,5 dBm. Pada percobaan bagian 3 yaitu bagian C, hasil yang dicari yaitu hasil panjang serat optik B jika daya minimum penerima dirubah-ubah, di mana pada penerima daya minimumnya yang min 10 dBm yaitu hasilnya min 3,46 km, yang daya minimum penerimanya yaitu min 25 dB, hasilnya yaitu 2,54 km, dan untuk daya penerima minimum yaitu min 30 dB, hasilnya yaitu didapatkan hasilnya yaitu 4,54 km. Pada bagian percobaan D yang dicari yaitu hasil panjang serat optik B jika daya outputnya yang dirubah-ubah, di mana jika daya outputnya yang min 10 dBm maka hasilnya yaitu 15,34 km. Untuk daya output pemancarnya yaitu min 20 dBm, maka hasil yang didapatkan yaitu 1,34 km. Untuk daya output pemancar yaitu min 30 dBm, hasil yang didapatkan yaitu min 2,66 km. Pada percobaan bagian E yang dicari yaitu hasil loss optik jika panjang serat optik B berubah-ubah, di mana pada panjang serat optik B yaitu 1.500 meter, hasilnya yang didapatkan yaitu 2,25 dB per kilometer. Untuk 1.200 meter, hasil yang didapatkan yaitu 2,77 dB per kilometer. Untuk panjang serat optiknya 2000 meter, hasil yang didapatkan yaitu 1,714 dB per kilometer. 7.
Kesimpulan yang pertama yaitu loss daya minimum sistem disebabkan oleh sel optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. Yang kedua yaitu loss daya maksimum sistem sel optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu semakin panjang sel optik maka akan semakin kecil loss pada sel optik. Kedelapan yaitu daftar pustaka. Dari praktikum ini saya melihat daftar pustakanya dari Wikipedia dan kajian pustaka. Sekian dari penjelasan laporan praktikum saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.